Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Fardi dari kelas 7A Budaya Organisasi akan menjelaskan mengenai perubahan organisasi. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian perubahan organisasi, yang kedua penyebab perubahan organisasi, yang ketiga jenis perubahan organisasi, yang keempat pendekatan perubahan organisasi, dan yang kelima proses perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Menurut Displaces, mengutip kajian yang dilakukan Forrest and Robertson, menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif tidak langsung bagi organisasi sebesar 38%. Menurut Hedge, perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Penyebab perubahan organisasi. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Jenis perubahan organisasi. Perubahan yang pertama adalah unplanned change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, pemogokan liar yang membuat palu tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Perubahan yang kedua adalah planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya, dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Pendekatan perubahan organisasi. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan struktural. Usaha untuk melakukan perubahan menurut pendekatan struktural dapat dilakukan melalui 3 cara seperti yang diungkapkan oleh Harold J. Levitt yang dikutip oleh Tehani Handoko. Pendekatan struktural yang pertama adalah dengan perubahan struktural melalui aplikasi prinsip-prinsip perancangan organisasi klasik. Pendekatan struktural yang kedua adalah perubahan organisasi melalui desentralisasi, dan pendekatan struktural yang ketiga adalah perubahan organisasi melalui modifikasi alien kerja dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah dengan pendekatan teknologi. Menurut pendekatan ini, perubahan organisasi dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan atau mengaplikasikan teknologi baru yang dianggap lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pendekatan yang ketiga adalah dengan pendekatan orang. Menurut pendekatan ini, perubahan organisasi dapat dilakukan dengan mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan, sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga mereka akan melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Usaha mengubah perilaku dan sikap tersebut dapat diarahkan kepada perseorangan, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Proses perubahan organisasi. Proses yang pertama adalah tekanan dan desakan. Pada tahap ini, manajemen tingkat atas mulai merasakan adanya masalah, tekanan, desakan, dan kebutuhan akan suatu perubahan. Hal ini
ditandai dengan adanya penurunan produktivitas, volume penjualan dan laba, perputaran tenaga kerja tinggi, dan kalahnya persaingan produk di pasaran, dan sebagainya. Proses yang kedua adalah intervensi dan reorientasi. Setelah merasakan adanya tekanan dan desakan, para manajer mulai mencoba berusaha menyelesaikannya dengan mencari dan menentukan serta merumuskan permasalahan. Untuk itu, mereka biasanya menyewa seseorang atau beberapa konsultan, atau bisa juga pihak internal atau karyawan perusahaan sebagai pengantar perubahan. Yang ketiga adalah diagnosa dan pengenalan masalah. Pada tahap ini, pengantar perubahan mulai mengumpulkan berbagai informasi atau data, kemudian menganalisanya. Masalah yang penting dikenali dan diperhatikan untuk dipecahkan. Yang keempat adalah penemuan dan komitmen penyelesaian. Pada tahap keempat ini, pengantar perubahan dan merangsang pemikiran, kreativitas serta mulai meninggalkan metode-metode kerja lama, menggantinya dengan metode-metode baru yang lebih efektif. Begitu juga untuk penyesuaian dibuatlah rencana program-program latihan dan keterampilan serta peningkatan wawasan. Yang kelima adalah percobaan dan pencarian hasil. Setelah alternatif terbaik untuk penyelesaian ditemukan dan dikembangkan, selanjutnya diadakan percobaan penerapannya untuk diketahui hasilnya. Dan yang keenam adalah tahap penguatan dan penerimaan. Pada tahap ini, setelah penerapan program-program kegiatan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan ataupun pengembangannya telah berhasil dan sesuai dengan keinginan, maka kegiatan untuk perubahan tersebut diusahakan harus diterima oleh para karyawan dan menjadi penguat yang dapat mengikat semua karyawan pada perubahan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.